Saya tidak mahu jadi sebahagian daripada organisasi yang tidak adil dan tidak profesional. Pengakuan itu dibuat Tunku Ismail Sultan Ibrahim sekaligus meletak jawatan Penasihat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Kalau ada orang rasa yang orang tu tahu lebih daripada saya, kalau ada orang insan yang rasa boleh buat tugas lebih baik pada saya, sila. Kursi saya bukan saya saja boleh duduk, awak semua pun boleh duduk juga, no problem. TMJ. Tunku Mahkota Johor lepaskan jabatan usai banyak kelab-kelab yang tidak bertanggung jawab, utamanya gaji pemain. Satu kerugian kepada FAM dan juga bola sepak kita lah. Dan saya harap walaupun TMJ telah meletak jawatan, saya harap beliau masih lagi orang kata bersemangat, masih lagi terus memberi idea-idea yang baik untuk bola sepak kita. Pada situ je saya malu sebenarnya mindset ni dengan negara-negara jiran yang sedang tengok perkembangan bola sepak tanah air. Dan banyak benda yang dia telah membuat perubahan. Tapi bila begini berlaku, apa yang kita pasti ialah di dalam FAM itu sendiri ada banyak benda yang tidak kena, tidak serasi. Sementara itu, keputusan mengejut Tunku Ismail Sultan Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak berkuat kuasa semalam disifatkan satu kerugian untuk bola sepak negara. Satu keputusan yang merugikan sebenarnya untuk bola sepak Malaysia lah. Sebab kita memerlukan banyak lagi idea-idea bernas dan serta bersuara lantang untuk bercakap bagi pihak khususnya daripada pihak persatuan lah. Tindakan ini saya anggap sebagai satu kejutan kerana tidak ada sebab mengapa TMJ harus mengundur diri pada saat ini ketika kepimpinannya ditagih untuk memastikan kemajuan bola sepak di JDT itu kekal berjalan pada momentumnya. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tunku Mahkota Johor TMJ Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersedia melepaskan jawatannya jika kehadirannya dalam FAM dilihat mempengaruhi keputusan perlawanan Johor Darul Takzim JDT. Tindakan itu diambil selepas TMJ melihat kelompok penyokong yang sentiasa menimbulkan isu seolah-olah baginda cuba membantu JDT dengan kapasitinya selaku Presiden FAM menerusi beberapa keputusan perlawanan yang berpihak kepada skuad Harimau. Saya tak tahu apa saya buat. Awak tak ada 7 piala depan mata awak hari ini dalam masa 3 tahun. Saya tahu apa saya buat. Saya tahu the business of football. Saya tahu how to manage. Saya tahu macam mana nak pick the right players. Saya tahu macam mana nak pick the right coaches. Kalau ada orang rasa yang orang tu tahu run football lebih daripada saya, sila. This is pasukan klub bola sepak. Kalau ada orang insan yang rasa boleh buat tugas lebih baik pada saya, sila. Kursi saya bukan saya saja boleh duduk, awak semua pun boleh duduk juga, no problem. Termasuk mana-mana ahli yang ada dalam klub. So, ini membuktikan yang saya tahu apa saya buat. Pasal saya belajar daripada orang dalam bola sepak seperti Peter Kenyon, Peter Lim, George Mendes, the most successful multi-billionaire agent, Jean Laporta, Rafael, Martin Press, Mario Gomez dan ramai lagi orang-orang di luar sana. Saya belajar benda ni dah lama. Saya belajar benda ni daripada 2013 bila kali pertama saya jumpa diorang di Shangri-La Hotel Singapore. Tetapi media di Malaysia lebih suka belajar daripada Khalid Ali. Kalau ada orang rasa yang orang tu tahu lebih daripada saya, sila. Kursi saya bukan saya saja boleh duduk, awak semua pun boleh duduk juga, no problem. Bagi saya tidak menjagakan sebarang kesan kerana dalam statement daripada Encik Fahmi Yahya, Setiausaha Johor mengatakan segala perancangan berterusan. So bagi pendapat saya, whatever dah in place berterusan. Dan TMJ dia boleh memainkan peranan di belakang takbir. Dalam sebuah keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola Malaysia, Tunku Mahkota Johor TMJ, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari keterlibatan langsung dalam pengelolaan Liga Malaysia. Pengumuman ini datang di tengah meningkatnya krisis dalam ekosistem sepak bola nasional, khususnya menyangkut klub-klub yang semakin tidak bertanggung jawab terhadap aspek paling fundamental dalam olahraga profesional, pembayaran gaji pemain. TMJ, yang selama ini dikenal sebagai tokoh paling vokal, progresif, dan berani dalam mengkritik kelalaian serta kelemahan sistem sepak bola Malaysia, menyampaikan keputusan berat ini melalui saluran media sosial resmi miliknya. Dalam pernyataannya, TMJ menegaskan bahwa beliau sudah penat dengan kegagalan struktur liga,
kurangnya pengawasan terhadap klub yang melanggar aturan, dan yang paling memilukan adalah ketidakadilan yang terus-menerus menimpa para pemain profesional Malaysia. TMJ, harapan dan realitas. Selama hampir 1 dekade terakhir, TMJ telah menjadi simbol reformasi dan harapan bagi sepak bola Malaysia. Di bawah pengaruh dan komandonya, Johor Darul Ta'zim, JDT, muncul sebagai klub teladan di Malaysia dan kawasan Asia Tenggara, berprestasi secara domestik, profesional dalam manajemen, dan teladan dalam aspek keuangan serta kesejahteraan pemain. Namun, idealisme TMJ ternyata tidak cukup untuk memperbaiki keseluruhan sistem. Banyak klub di Liga Super dan Liga Perdana terus menunjukkan pola pengelolaan yang memalukan. Mereka tidak hanya gagal dalam meraih prestasi di lapangan, tetapi juga abai terhadap tanggung jawab dasar seperti membayar gaji pemain dan staf kejuru latihan tepat waktu. TMJ, yang selama ini mencoba membawa standar tinggi dari JDT ke seluruh struktur sepak bola Malaysia, akhirnya memilih untuk mundur. Bagi beliau, jika klub-klub lain tidak punya niat untuk berubah dan otoritas seperti FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, gagal menegakkan disiplin, maka tidak ada lagi gunanya melanjutkan perjuangan secara langsung dari dalam. Gaji pemain jadi titik letupan. Permasalahan gaji pemain bukanlah perkara baru. Dalam setahun terakhir, kasus-kasus keterlambatan dan tunggakan gaji mencuat nyaris setiap bulan. Dari pemain lokal hingga pemain asing, dari pelatih kepala hingga staf medis, semua merasakan dampak kelalaian klub-klub yang terus mengabaikan tanggung jawab kontraktual mereka. Beberapa nama besar yang turut menjadi korban antara lain mantan pelatih nasional Frank Berhart, pelatih berpengalaman Irwan Fadzli Idrus, serta beberapa pemain naturalisasi seperti Liridon Krasniki dan Guilherme de Paula yang bahkan memilih meninggalkan Malaysia karena tidak lagi percaya pada integritas klub maupun asosiasi. Yang lebih mengkhawatirkan, situasi ini tidak hanya terjadi di 1 atau 2 klub, tetapi menjangkiti hampir setengah dari total peserta liga. Klub-klub seperti Perak FC, Kelantan FC, Melaka United, dan beberapa tim di Liga M3 telah masuk dalam daftar hitam akibat tunggakan yang mencerminkan kebangkrutan struktural. Kecewa pada FAM dan MFL. TMJ dalam pernyataannya juga menyinggung secara langsung kekecewaannya terhadap FAM dan MFL, Malaysian Football League, dua entitas yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas dan keberlangsungan kompetisi. Menurut beliau, banyak kali sudah disuarakan bahwa perlu ada mekanisme ketat seperti salary cap, pemantauan keuangan klub secara triwulan, serta sanksi berat terhadap klub yang gagal membayar gaji. Namun sejauh ini, semua masih sebatas retorika dan janji kosong. Tidak ada tindakan nyata, dan pemain-pemain terus menjadi korban dari sistem yang lemah. TMJ bahkan menyebut bahwa sepak bola Malaysia kini ibarat kapal karam yang tidak punya nahoda. Saya tidak mau lagi dikaitkan dengan kegagalan orang lain. Sudah banyak kali saya memberi peringatan, sudah banyak kali saya membantu. Tetapi jika orang tidak mau berubah, lebih baik saya tinggalkan, ujar TMJ dengan nada kecewa. Dunia sepak bola Malaysia terbelah. Pengunduran diri TMJ menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menyatakan simpati dan memahami keputusan beliau. Tokoh-tokoh seperti Safiq Rahim, Aidil Zafwan, dan beberapa mantan pemain nasional menyatakan kesedihan mereka karena kehilangan seorang pemimpin sejati yang selama ini benar-benar peduli akan masa depan sepak bola nasional. Namun ada juga suara-suara yang menyesalkan bahwa TMJ tidak terus melawan dari dalam. Mereka menilai bahwa jika semua orang baik meninggalkan sistem, maka siapa lagi yang akan memperjuangkan keadilan dan pembaharuan? Di media sosial, tagar seperti terima kasih TEM, selamatkan Liga Malaysia, dan gaji pemain adalah hak menjadi trending. Para penyokong sepak bola mulai menyuarakan solidaritas terhadap para pemain yang selama ini dipaksa bertanding dalam kondisi penuh ketidakpastian. TMJ dan warisan reformasi. Meski telah mengundurkan diri dari peranan aktif, warisan TMJ dalam dunia sepak bola Malaysia tidak akan pernah terlupakan. Beliau bukan hanya membangun JDT menjadi klub paling disegani, tetapi juga memperkenalkan banyak perubahan fundamental seperti pengelolaan profesional, struktur kepemilikan modern, akademi pemain muda yang terintegrasi, hingga sistem manajemen keuangan yang transparan. Banyak yang berharap bahwa meski mundur dari arena nasional, TMJ tetap akan menjadi tokoh penting yang bisa menginspirasi generasi baru pemimpin sepak bola. Malaysia memerlukan lebih banyak figur seperti beliau, yang tidak takut menegur, berani bertindak, dan selalu meletakkan integritas di atas kepentingan pribadi. Masa depan sepak bola Malaysia, gelap atau ada harapan?
Pertanyaan terbesar yang kini muncul adalah, kemana arah sepak bola Malaysia selepas pengunduran TMJ? Apakah klub-klub akan terus beroperasi tanpa tanggung jawab? Apakah FAM dan MFL akan terus membiarkan pelanggaran demi pelanggaran terjadi tanpa konsekuensi? Sebagian pengamat menyatakan bahwa inilah saatnya FAM dan MFL bangkit dan mengambil tindakan tegas. Pemotongan poin, pembekuan lisensi, hingga pengeluaran klub dari liga harus dipertimbangkan demi menyelamatkan integritas kompetisi. Ada juga seruan agar pemerintah melalui Kementerian Belia dan Sukan, KBS, turut campur tangan dengan menyediakan audit bebas terhadap seluruh klub peserta Liga Malaysia. Tanpa intervensi menyeluruh, bukan tidak mungkin sepak bola Malaysia akan kehilangan lebih banyak bakat, lebih banyak pelabur, dan lebih banyak peminat. Penutup, TMJ. Sebuah panggilan untuk bangkit. Keputusan TMJ untuk mundur mungkin mengecewakan banyak pihak, tetapi ia juga menjadi wake-up call bahwa sistem sepak bola Malaysia sedang berada di ambang kehancuran. Jika pemimpin yang paling berdedikasi pun merasa tidak dihargai dan tidak didengar, maka jelaslah ada sesuatu yang sangat salah dalam struktur yang ada. Kini bola ada di tangan FAM, MFL, dan seluruh klub sepak bola. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu berdiri sendiri, tanpa bergantung pada figur seperti TMJ. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar komited membela pemain, membangun kompetisi yang sehat, dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Dan untuk TMJ, walaupun telah mengambil langkah mundur, sejarah akan mencatat beliau sebagai pemimpin yang mencoba membawa cahaya di tengah gelapnya realitas. Pengorbanannya bukan sia-sia, ia telah membuka mata banyak orang, dan semoga menjadi awal bagi kebangkitan sejati sepak bola Malaysia.